Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilda Alfa Ramania dari kelas 11 CJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yang berjudul Virtual Machine pada VirtualBox. Nah, di dalam bab 2 ini terdapat 5 materi yang akan kita pelajari satu persatu, yaitu yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Sebelumnya, kita akan menginstal VirtualBox dan Ubuntu terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah menginstal VirtualBox-nya, teman-teman di sini akan ada Ubuntu, Windows, dan lain-lain. Untuk menginstal VirtualBox-nya, teman-teman bisa ke Google Chrome lalu ketikkan download VirtualBox, lalu kita enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang paling atas. Nah, di sini saya menggunakan Windows Host OS. Nah, jika teman-teman menggunakan ini juga, kalian bisa mengklik yang ini saja. Nanti akan otomatis terinstall seperti ini. Akan tetapi sepertinya saya tidak akan menginstalnya karena sebelumnya saya sudah mempunyai VirtualBox. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menginstal VirtualBox-nya. Kita masuk dulu ke foldernya terlebih dahulu. Lalu kita klik saja yang VirtualBox yang sudah diunduh ya, teman-teman. Lalu kita next. Lalu kita ini dulu ya, yang repair. Nah, di sini sudah mendownload ya teman-teman. Sepertinya saya tidak mendownload karena saya sudah mendownloadnya. Oke. Nah, di sini saya sudah mendownload VirtualBox. Nah, teman-teman bisa langsung menginstal Ubuntu server, yang dimana nanti Ubuntu server akan di-running ke VirtualBox yang sudah diinstal. Cukup masuk ke Google Chrome saja seperti ini, lalu ketikkan Ubuntu server download. Nah, seperti ini. Kita pilih saja yang bagian awal, yaitu ubuntu.com, karena ini adalah Ubuntu yang resmi ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman ingin mendownload, klik saja yang download yang ini ya teman-teman. Nanti otomatis akan ada notif kalau kita sedang mendownload. Oke, sekarang kita masuk ke VirtualBox-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kita new saja. Lalu kita masukkan namanya. Ini opsional ya. Saya akan masukkan nama Ubuntu server. Lalu di sini foldernya saya akan masukkan ke di sini ya, teman-teman. Nah, tipenya kita pilih yang Linux ya. Versionnya juga yang Ubuntu 64 bit. Lalu kita next. Lalu di sini prosesornya saya akan ubah menjadi 3 ya teman-teman. Nah, base memorinya saya ini segini saja ya. Lalu kita next. Lalu juga di sini kita langsung next saja. Lalu finish. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan start. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang tanda panah ini ya teman-teman. Lalu kita order. Kita pilih yang tadi ya.
yang Ubuntu. Kita pilih yang ini ada itunya ya. Saya pilih yang live server. Lalu kita open. Nah, di sini kita klik saja yang mount and retrieve. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa enter saja ya yang English. Nah, di sini juga teman-teman bisa down dengan cara mengenternya. Lalu di sini juga kita enter. Lalu ini down lagi, kita enter. Lalu enter lagi. Nah, di sini kita pilih yang continue without updating. Kita enter. Lalu di sini ini agar ke down, ini teman-teman bisa tab bagian bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini kita langsung saja enter. Lalu kita enter. Nah, di sini ke bawah lagi ya teman-teman, lalu continue. Nah, di sini kita masukkan nama kita ya teman-teman. Saya akan menggunakan nama saya sendiri. Saya masukkan nama Wilda Alfa, lalu yang your server's name kita klik yang ke bawah. Nah, di sini saya akan kasih Ubuntu server. Nah, kita klik bawah lagi. Saya akan masukkan nama yang seperti nama saya yang pertama, Wilda. Ini hanya kebanyakan Alfa. Lalu passwordnya saya akan masukkan ya teman-teman. Lalu bawahnya lagi kita masukkan yang seperti tadi, password. Lalu kita klik bawah lagi, lalu done, dan kita enter. Lalu di sini kita klik tab bawah ya. Lalu down dan enter. Lalu continue. Lalu ini kita tap ke bawah lagi yang view full log. Lalu kita enter. Nah, kalau teman-teman sudah seperti ini, kita masukkan username-nya ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita enter. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya merunningnya. Materi kedua kita akan belajar yang namanya power off versus save. Oke teman-teman, jadi ini jika kalian sudah seperti ini, kita close saja ya. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu save the machine, send the shutdown signal, power off the machine. Kalau teman-teman ingin mengesave-nya, teman-teman klik saja save yang ini. Lalu ini akan otomatis kesimpan ke folder ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin membuka lagi, teman-teman tinggal start saja ya teman-teman, seperti ini. Kita oke saja. Nah, ini sedang mengesave ya teman-teman. Nah, jadi di sini statusnya itu adalah saved. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman.
Kalau teman-teman ingin membukanya, teman-teman tinggal seperti ini saja, start. Ini sedang booting ya, teman-teman. Nah, di sini sedang restoring ya, teman-teman. Nah, di sini ini otomatis jika kalian ingin membuka lagi, ini akan seperti ini. Kemudian ya, yang seperti tadi di awal. Nah, sekarang kita yang ke power off the machine ya, teman-teman. Kalian pilih saja yang power off lalu oke. Dan di sini power off itu adalah kalian matikan save-nya ya. Kita coba oke dulu. Nah, di sini statusnya power off. Di sini sudah mati ya Ubuntu servernya. Jika teman-teman ingin membuka lagi, teman-teman bisa start saja. Nah, di sini emang agak lama. Nah, di sini ya, teman-teman. Di sini kita tunggu ya. Seperti yang menginstal Ubuntu tadi, emang lama sekali. Bisa 1 jam sampai 1,5 jaman. Nah, di sini saya akan masukkan nama yang tadi saya masukkan username-nya. Nah, di sini lalu kita enter saja. Lalu kita masukkan passwordnya ya, teman-teman. Saya passwordnya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ini adalah perbedaan dari save dan power off-nya ya, teman-teman. Saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Nah, apa itu clone virtual machine ya? Virtual machine adalah metode yang digunakan untuk menduplikasikan server yang sudah kita miliki. Clone itu fungsinya adalah untuk memperbanyak virtual machine kita. Misal, kita akan memilih server dan kita akan buat lagi nih. Kita akan membuat 2 atau 3 atau 4. Nah, kita tidak perlu menginstal ulang karena menginstal ulang itu memakan banyak waktu atau lama ya, teman-teman. Kita cukup menduplikasikan saja satu server kita duplikasikan jadi 2 server. Nanti server yang baru ini akan tetap isinya seperti server yang lama. Nah, seperti ini. Ini statusnya sudah powered off. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik yang clone. Nah, di sini saya masukkan yang Ubuntu server clone saja. Lalu kita pilih yang saya akan masukkan ke sini ya, yang tadi. Kita select folder, lalu kita seperti ini, lalu kita next saja, lalu kita finish. Oke, di sini ini adalah Ubuntu yang baru dan ini Ubuntu yang lama. Di sini kita coba start ya, teman-teman. Nah, di sini inilah masih ini ya, membuka. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Lalu kita akan login. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita tunggu saja.
Ini kita login saja, saya akan masukkan nama saya Wilda Alfa, lalu kita enter, lalu kita masukkan password yang tadi kita login ya teman-teman. Oke, dan terus kita enter lagi. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi ini sudah di-clone. Di sini kita akan coba snapshot ya teman-teman. Kita pilih yang snapshot, lalu kita pilih yang tag, dan saya akan menamai vault server. Lalu di sini deskripsinya opsional ya. Saya tidak akan mengisinya. Kita oke saja. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini the file server ini kita akan coba running ya. Kita kembali ke details lagi. Nah, kita klik yang start. Kita masukkan username yang tadi kita masukkan. Kita enter. Nah, kita akan coba mengecek apakah ada file lain yang saya install. Kita ketikkan saja ls ya. Nah, di sini tidak ada ya. Berarti ini konfigurasinya berhasil. Kita close materi terakhir, yaitu ekspor impor virtual machine. Nah, jika kita sudah mempunyai virtual machine, kita bisa ekspor, kemudian kita bisa kirim ke siapapun, dan siapapun bisa mengimpornya. Oke, di sini kita akan mencoba ekspor dari yang Ubuntu server ini yang di atas. Kita bisa klik kanan, lalu ekspor to OH. Kita pilih file yang akan kita masukkan ya teman-teman. Saya akan masukkan ke dalam Ubuntu-nya. Kita save, lalu kita next saja, lalu kita finish. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan mengecek ke filenya terlebih dahulu ya. Di sini saya yang ini ya. Kita akan membukanya menggunakan VirtualBox Manager ya teman-teman. Lalu kita always. Nah, di sini otomatis seperti ini ya. Kita bisa mengubah namanya. Kita akan mengubah namanya yang Ubuntu server 3. Lalu di sini foldernya saya akan masukkan yang seperti tadi ya. Nah, di sini kita finish saja. Kita tunggu sebentar. Sekarang ini Ubuntu-nya sudah menjadi Ubuntu server 3-nya. Nah, lalu kita akan start ya teman-teman. Kita akan start saja. Nah, di sini sedang membootingnya ya. Nah, di sini saya akan enter aja. Saya masukkan username saya. Nah, di sini sudah selesai ya ekspor dan importnya.
Sekian video pembahasan bab 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.